Nathan Chu Aon tinggal disumpah menjadi WNI, namun tak kunjung datang. Keberuntungan sebagian pemain timnas semenjak dilatih Shin Tae-yong. Bung Binder kritik timnas asuhan Shin Tae-yong. Proses pengajuan perpindahan kewarganegaraan Nathan Chu Aon telah selesai sejak akhir tahun lalu. Pemain berusia 22 tahun ini seharusnya sudah bisa sah sebagai warga negara Indonesia berbarengan dengan Jay Itzes. Pada 28 Desember 2023 lalu hanya Jay Itzes yang hadir untuk menjalani tahap akhir naturalisasi. Sementara itu Nathan Chu Aon tidak terlihat batang hidungnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berpesan pada Nathan Chu untuk segera datang ke Indonesia agar federasi bisa segera membantu menuntaskan proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia. Proses naturalisasi Nathan Chu Aon untuk timnas Indonesia hampir rampung. Bek kelahiran Rotterdam, Belanda itu tinggal diambil sumpah kewarganegaraan RI. Pada Januari 2024, Nathan Chu Aon baru saja pulang kampung ke Belanda dengan bergabung bersama SC Heerenveen. Dia pindah dari Swansea City. Swansea City, klub kasta kedua Liga Inggris, meminjamkan Nathan Chu Aon hingga akhir musim ke Heerenveen, tim divisi teratas Liga Belanda. Padahal Nathan baru membela Swansea City pada musim panas 2023. Bila naturalisasinya selesai dalam waktu dekat, Nathan Chu berpeluang debut dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Keberuntungan menghampiri 5 pemain timnas Indonesia semenjak dilatih Shin Tae-yong, karirnya melesat setelah ditangani oleh Shin Tae-yong. Keberanian Tae-yong potong generasi di timnas Indonesia, menyingkirkan pemain-pemain senior, dan berani mempromosikan anak-anak muda yang menurut pandangannya bisa berkembang untuk membela merah putih. Sebelumnya nyaris tidak ada yang mendengar nama Elkan, terkecuali pengurus klub Ipswich Town. Ia menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2021 dan dibawa Shin untuk melakoni pemusatan latihan di Eropa pada 2020. Hingga kini, Elkan selalu menjadi andalan Shin di timnas Indonesia. Karirnya di klub pun terhitung melesat dengan laris dipinjam kesebelasan lain, kendati levelnya lebih rendah ketimbang Ipswich. Rizky Ridho, tandem Elkan di timnas Indonesia U19 pada 2020 ini juga mengalami karier yang cukup melesat. Ridho bahkan menjadi kapten timnas Indonesia U22 yang meraih medali emas SEA Games 2023. Ridho juga matang di level klub bersama Persebaya Surabaya. Kini ia memperkuat Persija Jakarta dan terus menjadi pilihan utama Shin. Asnawi Mangkualam, etos kerja yang dimiliki pemain ini mampu mencuri hati Shin. Bahkan pria asal Yeongdeok itu sampai membukakan jalan bagi Asnawi untuk merantau ke Korea Selatan dengan bergabung ke Ansan Gunners pada 2022. Karier pemain asal Makassar itu semakin melesat dengan ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia. Di usia yang begitu muda, Asnawi sudah mampu memikul tanggung jawab nan berat. Marcelino Ferdinand. Karier Marcelino sejatinya dimulai sejak dipercaya Persebaya Surabaya promosi ke tim senior pada Liga 1 2021-2022. Dalam waktu singkat, ia langsung memberanikan diri merambah ke Eropa. Kini Lino memperkuat KMS KD Inze. Hal itu tidak terlepas dari polesan Shin di timnas Indonesia. Terakhir nama Arhan nyaris tidak terdengar sebelum Piala Menpora 2021. Namun Shin sudah melihat bakatnya dan berani membawa Arho ke timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 2021 bersama Elkan dan Ridho. Sejak itu karier Arhan melesat. Ia terpilih sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Kemudian pemain kelahiran Blora itu abroad ke Jepang bersama Tokyo Verdy dan sekarang akan membela Suwon Football Club. Pandit senior Bung Binder memberi kritikan jujur terkait timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bung Binder menyorot performa timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama selama Piala Asia 2023. Melalui kanal YouTube pribadinya, Bung Binder memberikan kritikan seputar timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Jika dibanding dengan era Bambang Pamungkas, bahkan Bung Binder berani menilai timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong itu sudah gagal apabila disandingkan dengan generasi di masa lalu. Menurut Bung Binder, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023 tidak berhasil memaksimalkan peluang untuk menciptakan gol. Timnas Indonesia memang berhasil lolos hingga babak 16 besar Piala Asia 2023.
Namun sepanjang perjalanannya, timnas Indonesia hanya mampu mencetak 3 gol, itu pun 1 gol diantaranya berasal dari tendangan penalti. Bahkan di pertandingan terakhir melawan Australia, tidak ada gol yang berhasil diciptakan oleh pemain timnas Indonesia. Menurut Bung Binder, masalah ketajaman striker timnas Indonesia ini sangat serius. Ini adalah masalah yang sangat serius, ujar Bung Binder. Bahkan Bung Binder membandingkan dengan generasi timnas Indonesia sebelum era Shin Tae-yong. Generasi timnas di masa lalu menurut Bung Binder memiliki banyak striker house goal dan itu tidak dimiliki oleh timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Ada Boas Solosa, ada Bambang Pamungkas, ada Budi Sudarsono, ada Kurniawan Yulianto, ada Indrianto Nugroho, ada Roci Putirai, ada Gendut Doni Christiawan, ujar Bung Binder. Dengan begitu, Bung Binder menilai timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong telah gagal untuk melakukan regenerasi pemain di posisi striker. Karena faktanya memang lebih banyak pemain yang bermain di penyerang sayap ataupun di lini tengah yang sering mencetak gol bagi timnas Indonesia. Lanjutnya, walau Shin Tae-yong sudah berupaya memainkan pemain di posisi striker, tapi mereka masih belum bisa melakukan finishing dengan baik. Padahal Shin Tae-yong memanggil cukup banyak pemain yang bisa bermain di posisi striker, kata Bung Binder. Tapi masalah mereka adalah dari segi melakukan finishing, padahal peluangnya itu ada entah mengapa syuting melenceng atau terlalu keras atau terlalu lemah, lanjutnya. Bahkan striker timnas Indonesia sering kesulitan mendapatkan ruang untuk mencetak gol. Di sisi lain, Bung Binder juga menyoroti masalah tidak adanya striker lokal yang cukup produktif di Liga 1. Menurutnya, hampir semua klub di Liga 1 mengandalkan striker asing yang lebih bisa mencetak banyak gol. Yang produktif adalah pemain-pemain asing yang bermain di posisi striker, bahkan hampir semua klub mengandalkan pemain asing di posisi striker. Ini juga masalah serius, lanjutnya.